ini sama-sama kita cintai Bapak Kapolda Jambi, yang saya hormati Bapak-bapak, para pimpinan, para Polri dan TNI yang sempat hadir, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah. Salawat dan salam kita haturkan ke hari junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bermuajahah, dapat berjumpa dan saling memandang wajah. Mungkin sebelumnya lewat di medsos, mungkin Bapak Ibu sudah sering ketemu lewat medsos. Dan malam hari ini pun saya bersyukur kepada Allah bisa duduk bersanding dengan Bapak Kapolda. Semoga pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau melihat judul yang ada ini, intinya adalah menyikapi dua hal yang terjadi antara nikmat dan ujian. Benar ya? Bencana, ujian, tahun baru, nikmat. Sebenarnya menurut ulama ahlu tasawuf, kok ini nikmat kalau Bapak? Hidup ini tidak ada yang tidak nikmat. Nikmat kalau asal kita baca menyingkapinya. Kalau kita baca menyingkapinya, menyikapinya. Jadi, kalau kita baca menyikapinya, itu akan paham Bapak. Karena kedua-dua hal ini menjadikan manusia itu kenal kepada Allah. Ketika dapat bencana, dia harus paham bahwa hidup ini kau tidak baca ngatur diri kau. Ada yang ngaturnya. Begitu juga ketika mendapatkan nikmat, inilah bagian kau. Tidak akan pernah tidak dapat nikmat. Kenapa antara nikmat bencana dan nikmat ini Bapak? Allah yang ngatur, kalau kita yang ngatur dan tak salah. Kalau kita dewek ngatur hidup, nanda miskin. Kalau kita dewek yang ngatur Bapak, kita tak mau tuh murah. Kita tak mau dapat musibah, nak senang terus. Tapi karena hidup ini ada yang ngatur, supaya hidup ini terasa nikmat, maka dia yang maha mengatur. Tadi kan Bapak sudah akui Allah Ta'ala tadi 99 Asma'ul Husna, itu pengakuan kita siapa itu Allah. Mu'izzu, ya mudhillu, wahai yang memuliakan, wahai yang menghinakan, wahai yang mematikan, wahai yang menghidupkan, wahai yang membentuk. Ya musawwir, yang membentuk itu kan Allah Bapak. Membentuk kita nih Allah. Cuman yang ngoyohinya kita. Ya, yang mengusahakannya, mengikhtiarkannya itu kita Bapak. Ada istri kepengen punya anak, nikah. Sudah nikah, tidak baca nak diawasi ben. Oh, dijingok ibu, tak jadi. Kali jingok ben, apa tak jadi? Nak dibalai, nak dioloi, tak jadi. Soal jadi budak apa tidak bukan urusan kita. Kita juga Bapak, kita lanang ini cuman baca nyetor kan. Jadi dia siapa? Ya Allah Ta'ala. Kalau kita Bapak main dari air sperma yang hina, kita tidak bisa jadikan. Dari mana Bapak? Kapan kita muat hidungnya? Kapan kita muat telinga? Tidak pernah. Tahu-tahu 9 bulan lagi jadi budaknya besar, banyak. Jadi di Palembang ada Bapak, waktu saya ngisi di radio, masih ngajar di radio, ada ibu-ibu nelpon, Ustaz aku bunting, laju lah. Tak pernah ngelakar dulu. Aku bunting. Nah, aku tuh Ustaz nak nanya, aku ni hamil, aku nak minta dengan Allah supaya anak aku ni ganteng, cantik. Jadi aku nak ngamal ke suwoyo, boleh tak? Tidak ada halangan. Apapun doa itu dipersilakan minta kepada Allah. Selagi itu minta kepada Allah, tidak ada larangan. Soal kabul atau tidak itu hak Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya.
Cuma ujiku kalau kau nak ngamal ke Surga Yusuf, kau berkacau dulu. Ya. Maksud saya berkacau itu apa? Ada dah harapan budak dia beruji bakal dia mesti bergerak. Maknya hancur, baknya rusak. Ya, kakak nak nyala ke Surga Yusuf. Awak kata tembehan. Namun juga Bapak Ibu, ini aturan Allah. Aturan Allah. Aturan Allah. Sangkan itu keduanya ini Bapak nikmat. Maka itu ulama ahli tasawuf tidak pernah Bapak memandang segala sesuatu itu musibah. Semuanya nikmat. Dan ulama ahli tasawuf tidak pernah Bapak membagi nikmat itu besar dan kecil. Tidak ada. Sekecil apapun nikmat itu besar, karena kita dah baca muatnya. Yang mana dikatakan nikmat besar? Yang mana namanya nikmat kecil? Bakal kecil lagi tak baca kita muatnya. Maka itu segala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah datang dari sisi Allah. Musibah yang terjadi ada 3 Bapak. Pertama azab, kedua peringatan, ketiga nasihat, yang ketiga takfirud dzunub. Azab, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini sudah jelas ayatnya Bapak. Nyata kehancuran di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, terjadinya hal itu Allah nak nyecepi kepada mereka gara-gara kamu. Nah ini dia nak jadinya la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada yang benar sesuai aturan. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, dan tidaklah kami menghancurkan satu negeri kecuali penduduknya maksiat. Lah keliwatan Bapak. Segala gawe kalau keliwatan tak bagus. Gigi liwat itu. Gigi liwat Pak DBB itu. Mobil liwat, jantung Pak masuk ke jurang. Segala sesuatu kelewatan ini tidak bagus Bapak. Kita tahu Bapak yang terjadi di Lombok, yang terjadi di Banten, yang terjadi di Palu. Apa dia yang nak dinilai Bapak? Kurang apa di Palu itu? Di Lombok tuh kurang apa Pak? Provinsi 1000 masjid Pak ya? 1000 masjid, masjidnya nak padek-padek Bapak. Al-bagus. Hebat-hebat. Yang hebat lagi Bapak, Bogis cerita. Sulawesi, dia cerita. Pak Ustaz, di Sulawesi ada masjid besar. Itu masjid besar, bangun besar, bagus. Itu masjid tidak ada lawang. Maksudnya masjid itu besar, katik lawan. Wong Bogis tidak acak nyebut gila lo, lawang. Dia ngomong orang Palembang, bingung. Di Sulawesi ada masjid besar, itu masjid, oh bagus, tidak ada lawang. Maksud dari mana? Maksudnya di Sulawesi itu besar, tidak katik lawan. Cuman bagus Pak. Tapi di Lombok itu Masya Allah. Di Palembang Bapak, Ustaz-Ustaz Palembang, waktu Pak TGB manggillah, undanglah, pergi kami sana. Ustaz-Ustaz saya tidak berangkat karena saya sakit Bapak. Berangkat sana, ya Allah, balik cerita hebat, nyingok ini hebat, bukan main Bapak. Tapi dalam kehebatan itu Bapak polisi lebih paham kendak ngomongan aku. Ada beberapa titik tempat kemaksiatan, bahkan masuk ke situ dengar kabar. Karena aku tak sempat masuk ke situ Bapak. Cerita-cerita dijingok di internet, segala macam berita Bapak. Di situ ada satu tempat, Masya Allah, tabarakallah. Masuknya baik sudah tidak pakai busana. Masuknya baik sudah Masya Allah.
Padahal di situ bapak banyak hafiz Quran, masjid sebegitu hebatnya, tapi ngaku maksiat. Puji Tuhan pejak sagon yang untuk ya. Banyung nila tentara mulai. Sesat. Allah nak bersih ni Pak. Palu begitu juga. Dengar kabar di Palu itu, di tempat yang terjadi itu Bapak, bahkan sampai kampungnya hilang, wongnya hilang, rumahnya hilang, dibalik oleh Allah. Kelabu. Ternyata Bapak di situ tempatnya LGBT. Polisi tidak sanggup, Pak tentera tidak sanggup, kiai datang tuh ceramah tidak didengar wong ini lagi dia. Nah, itu Bapak, jadi bukan cuma sekadar musibah alam. Menurut Al-Quran, karena kemaksiatan. Zaman Rasulullah Bapak pernah bencana alam. Zaman Sayyidina Umar pernah bencana alam. Zaman Al-Imam Umar bin Abdul Aziz pun pernah bencana alam. Pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Sayyidina Umar, hanya satu Bapak. Maksiat apa yang telah kalian lakukan sehingga teguran Allah sebesar ini? Yang kedua Bapak Ibu, terjadinya musibah itu nasihat. Nasihat diantaranya Bapak menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, kekuasaan Allah ini Allah tunjukkan. Kata Pak Kapolda tadi, Jambi alhamdulillah, walaupun ada gunung tidak begitu aktif menurut ilmu pegunungan. Tapi kalau yang uji muat gunung itu aktif, nak ngomong apa? Tinggi Bapak itu gunung itu, Rinci itu tinggi Bapak. Sebelahan dengan Bengkulu, sebelahan dengan Jambi kan? Tinggi, Masya Allah Bapak. Ada semalam kawan cerita pernah naik ke apa? Ke puncaknya Bapak. Saya ni orang Palembang, jadi selalu nak nyebut pocok. Pocok, kena marah dengan dia. Saya ceramah di kantor di kota. Bapak Ibu lihat pocok, marah oh. Sama lagi mau pocok. Ayo lah, Jambi ini. Saya bilang pocok. Jadi atas. Atas itu Bapak, ya Allah Ustaz, kalau masih ada yang beku, ada yang tak bisa pulang. Itu Bapak, nasihat untuk kita. Nasihat untuk kita, jangan sampai kita maksiat kepada Allah. Kalau Allah turunkan azab, Allah sebut dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Hati-hati kamu dengan azab Allah. Kalau Allah mengazab, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Bukan hanya khusus orang yang maksiat, tapi yang ada di sekitarnya pun melok terganggu. Seorang narkoba Bapak, pengedar narkoba kena tangkap, kena galak keluarganya. Bininya sedih, anaknya sedih, wong tuanya kena serangan jantung, tetangganya bingung. Ini sudah menunjukkan bukan cuma dia yang maksiat. Tuh, ini nasihat. Bagi siapa? Bagi mereka yang jauh dari tempatnya. Yang ketiga Bapak, litakfirid dzunub. Musibah itu terjadi untuk menghapus dosa. Dosa macam mana? Kita berada di wilayah, di lingkungan orang maksiat, kita kan kena juga dosanya. Kadang-kadang, tapi kita ngerasa maksiat tidak Bapak. Tapi kalau kita ada di situ, kita mendiamkan juga, maka kita mendapatkan azab dari Allah. Dimatikannya oleh Allah, dikena-kena musibah, ya sudah kita terima. Macam yang di Banten Bapak, masih saya simpan videonya. Yang kejadian di Banten yang konser, yang baru-baru ini Bapak. Ya Allah, ada si biduan nyoget. Pakai bajunya, ya jauh biduan Bapak, mendak main tidak laku. Pokoknya depan belakang Pak berbenturan, berjoget dengan dua laki-laki Pak. No, ya Allah. Lagi konser Bapak, angin tak ada.
Kabar dah ada, tahu-tahu datang. 400 sekian Pak mati, 100 sekian, 1600 sekian luka-luka. Ada yang hilang Bapak, sikok yang aneh, ada yang selfie. Tak tercatat itu, yang selfie. Oh, Indonesia ni pakem Bapak. Wong demo di Jakarta sebabin ada itu Pak, dia selfie. Ya salam, kalau kayak batu kan tak kau. Inilah hebat Indonesia. Kalau batu tergotong kenyang entak bala kita. Tidak. Yang terjadi musibah ini Bapak nasihat. Maka kata Pak Kapolda tadi bisi-bisi saya, sengaja Pak Ustaz disuruh jangan sampai ada bahasa Palembangnya, jangan cak kesenangan gino. Kesian saudara kita. Dan alhamdulillah sudah dikumpulkan dana dapat 200 sekian juta kan? Alhamdulillah sudah dikirim ke, semoga yang awaknya yang nyalang punya amanah. Kalau ujung 8 inilah yang ujung 8 ini Bapak lanci pulau. Padahal orang dapat musibah segala macam kejadian yang di Palu itu Bapak, di Palu apa di Lombok, orang bawa apa bantuan di jalan. Ya Allah, ya memang tidak bisa Bapak, memang kebutuhan mereka macam mana. Bukan hanya tempat yang terjadi gempa, karena mereka juga kan terpengaruh ekonomi. Jadi di tengah jalan yang super mie diambil, wong bulu diambil, tidak sempat sampai ke tujuan. Nah yang macam ini, kenapa lagi disebut nikmat? Dengan hal ini Pak bisa bikin kita untuk sedekah, untuk ikut merasakan bagaimana deritanya kalau itu terjadi di kita. Kan kalau musibah jadi itu Bapak kita dah baca nanolah. Ini macam saya Pak ada di Jambi, kalau musibah jadi di Palembang mana? Dah bisa Pak ngejarnya. Rumah hancur, keluarga hilang. Rasakan bagaimana sedihnya mereka yang hilang. Tu ada anaknya Jimmy. Kan 3 anaknya Pak. Yang 2 diajaknya pergi ke tempat konser sama istri sama dia kenal. Yang 1 yang kecil itu kan di hotel sama pembantunya bersama saudaranya, kecil 2 bulan. Ini macam mana Pak dari perasaan dia besar kaget. Nah, maka itu Islam itu mengajarkan masalul mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang Islam itu bagaikan bangunan yang saling merasakan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan seperti satu tubuh. Sikok sakit-sakit galau, sikok demam-demam galau, sikok senang. Kalau macam ini Bapak, apa kita harus santai? Sementara Bapak pencon naik langit itu harganya bukan murah. Tergantung harga. Kalau harga 5.000 habis. Ada yang setengah juta tu Pak, jauh. Kalau di Palembang Pak, pinggir laut, pinggir sungai. Aku atlet Pak. Awak kati laut. Sama Jambi laut itu. Mana laut? Jam 12 kali Pak. Dong, jadi tak pakai pencon tak jadi tanggal 1 Pak. Harganya bukan murah Pak. Jutaan itu. Duit uang juga bukan begitulah kalimatnya. Kalau 1 juta Bapak dijadikan beras sudah uang berapa makan? Sekarang itu 250. Itu nona cantik, nona jahat murah lagi itu. Nona cantik 220. Maksud nyainya nona itu murah Bapak. Yang iwak batin coba, kalau 1 juta Bapak sudah boleh berapa kantong bisa dibagikan orang miskin. Jadi tidak kita berpikir macam mana negara lagi macam ini Bapak. Utang sebanyak ini, utang kan muat jamba utang, muat ini utang. Baca jadi presiden utang kan.
musibah. Menurut catatan ini Bapak, 300 sekian bencana dalam masa Pak Jokowi sekarang Pak, 300 sekian kali sudah bencana. Ya Allah, tak habis-habis, tak selesai. Tapi walaupun bencana banyak, rezeki kita juga banyak Bapak. Emas kita, berlian kita, inten, batu bara, segalanya Allah luaskan. Di negara lain, di provinsi lain susah, di tempat lain disenangkan oleh Allah. Nggak duren Bapak. Duren, kan saya nih cuci darah Bapak, sakit ginjal, tinggal 10% ginjal saya Pak, kanan kiri sama Pak ya. Pak lain nih Pak. Jadi kawan nanya, bosan kan sakit ginjal, boleh makan duren? Tak ada halangan, yang tak boleh cuma 2 biji dengan kulit. Allah karuniakan nikmat Bapak. Nah, nikmat ini jangan kita rewek makannya. Kita perhatikan, alhamdulillah Bapak yang ikut siang tadi sumbangan meringankan Bapak. Kata Rasulullah, jangan kalian malu sedekah kecil, malulah kalian tidak sedekah. Jadilah Bapak 10.000 kecil bagi kita, tapi mereka yang dapat musibah, yang duitnya hilang, yang emasnya tertembok, di mana mereka nak dapatkan uang 10.000? Bagi kita kecil Bapak, maka itu hati-hati. Alhamdulillah Bapak, inisiatif dari Pak Kapolda dibikin acara seperti ini. Banyak gubernur dan wali kota mengeluarkan himbauan untuk menjadikan malam ini yang benar. Jangan sampai hura-hura. Alhamdulillah. Kalau memang ini terjadi Bapak, semua provinsi berbuat yang baik, Masya Allah. Tidak repot berisi malam ini. Kalau banyak acara Pak, ya Allah, berasap banyak. Terjun angin, ya Allah. Tidur sendiri bangun pula. Ini bisa tenang Bapak. Coba kalau bisa kita mainkan trompet malam itu. Kita niup trompet, Israel niup pula. Dibangun ini Pak, tahlil kita. Lagu. Tak balik lagi. Tidak balik lagi Bapak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Maka itu Bapak, datangnya tahun baru ini bukan untuk poya-poya, bukan untuk kita lupa dengan organ tunggal, dengan nyoget, dengan nyanyi. Apa nak dibanggakan? Hati-hati. Setiap datangnya tahun baru berarti nyawa itu sampai mati. Setiap datangnya tahun baru berarti ajal lebih dekat kepada kita. Misal, jatah kita hidup 50 tahun. Tahun ini 49. Nah, setahun lagi kata Rasulullah, malaikat maut Bapak sehari nemui kita 70 kali. Di antaranya Bapak besekan malaikat maut dengan kita apa? Kadang kita lagi duduk, lagi di rumah, lagi di kantor, terlintas Pak, aku mati sampai dah umur. Itu besekan Bapak, mengingatkan kita. Tambah lagi tanda-tandanya sudah ada di kita. Uban ngambu, mata kabu, pipi kendo, gigi runtuh, jalan mundur, makan bubur. Tinggal nunggu lubang kubur. Dan ingat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, usia yang akan kita jalani ke depan, ingat, lebih pendek dari usia yang sudah kita nikmati. Itu catat benar-benar. Usia yang akan kita jalani ke depan lebih pendek dari usia yang sudah kita lewati. Tinggal sisa Bapak. Lamamu berdapur, lamamu jeruk purut. Hati-hati. Lihat muka kita di kaca, sama dah antara muka dengan kaki. Hati-hati. Ibu-ibu tak usahlah nak mati kecantikan, nak berais-rais dulu. Sudahlah, jahat-jahat tu lah. Habis duit laki beli buku. Kalau cantik biarpun tidak buku masih bagus pula. Segala macam, pokoknya minta kata kecantik. Ingat ibu, bukan lagi masanya. Saya Pak 44 umur. Kalau mati umur 60,
16 tahun lagi jatuh saya itu Bapak. Benar. Nah, lebih pendek kan? Kalau Bapak yang ambil pensiun, bukan aku nih. 58. Nah. 58. Nah. 2 tahun lagi. Sekali lagi milih presiden. Jangan kelantasan. Malah mati Bapak, harta tinggal, bedeng tinggal, siwon tinggal, kontrakan tinggal, kebun tinggal, bahkan istri cantik pun bagi istri jahat. Cantik lagi tinggal. Kalau istri jahat Pak, jangan mati, kondangan lagi tinggal. Ya? Iya. Mau nanya, Mang, mana bibi musak pandangan? Tidak diajar Allah. Hati-hati, pikirkan di dalam kubur Bapak bukan santai. Kalau ada ungkapan bilang, mari kita antarkan jenazah sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada Bapak, tambah di lubang kubur tambah dahsyat azab. Yang paling enak di dunia Pak, orang berzina belum Allah azab. Orang ngezalimin orang belum diazab. Wong benar jadi salah, yang salah jadi benar. Hati-hati Anda belum diazab. Yang makan hak orang belum diazab. Koruptor belum diazab. Belum semua Bapak. Dalam kubur jangan main-main. Gak baca lagi. Kanan tanah, kiri tanah, pojok tanah, tambah ngedok, tambah jiwa Bapak. Uji dia kubur kena aku dekat bapak aku Bapak aku tuh ngelawan. Waktu dipukul oleh malaikat Bapak, diketong ini yang bapaknya. Pak tolong Pak. Bapak jawab, akulah duluan salah. Hati-hati Bapak, hati-hati. Pak Ibu, terakhir, polisi ini konsekuen waktu. Jam 9 habis, jangan lupa. Ingat Bapak, terakhir, ingat kita manfaatkan tahun baru ini. Ingat Bapak, tolong kita sama-sama ingat, lubang kubur lebih lama dari dunia. Hati-hati, lubang kubur lebih lama dari dunia. Nabi umur berapa? Meninggal 63 tahun Nabi nunggu dunia. Nabi dalam kubur 1400 tahun sudah. Belum kiamat. Belum kiamat Bapak. Orang tua kita meninggal di umur 20. Kita sekarang sudah umur 40 Pak. Lamalah dia hidup di dunia, lamalah dia di dalam kubur. Hati-hati, siapapun juga kita. Hanya amal inilah yang akan menerangi kubur kita. Hanya amal, baik amal jahat maupun amal baik, inilah menentukan nasib kita. Jadi dengan adanya bencana ini, mari kita tingkatkan, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Ingat-ingat aturan Allah. Ingat-ingat ajaran para Rasul. Ingat-ingat yang disampaikan oleh ulama. Jaga dengan baik, dengan benar negara dan diri kita ini Bapak. Kemudian manfaatkan kesempatan hidup yang ada untuk taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Karena nak dilanjut ke Rikoni pula Pak. Kalau Bapak nak dengar season kedua, jantungi ke sana. Karena main dalu itu Pak, main malam. Kata panitia sampai jam berapa Rikoni? Jam 12 lausan. Jam apa? Jam 12. Sampai jam 12 Rikoni. Nak suruhnya saya ceramah jam 9, berasap pala aku. Jadi alhamdulillah Pak Kapolda minta saya ceramah sini dulu. Alhamdulillah semua sudah aturan Allah. Bapak, kalau Bapak tahu hati saya saat ini senang bukan main Bapak. Bisa berkumpul di depan Bapak sekalian. Semoga Allah kumpulkan kita sampai dalam surga. Di dunia tapi sampai surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mari kita tanamkan dalam diri kita untuk menjaga kesatuan Republik ini dengan sebaiknya, menjalankan aturan negara dengan sebaiknya, dan terutama menjalankan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan hidayat petunjuk-Mu sebagaimana Kau menyinari bumi dengan sinar matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, jadikan kami istiqamah di dalam berbuat ibadah. Jadikan kami hamba-Mu yang taat kepada aturan-Mu ya Allah. Selamatkan kami daripada fitnah dunia dan jadikan kami selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.